Selamat datang di kisah penuh misteri dan keajaiban. Di balik kedamaian Laut Selatan yang memesona, tersimpan sebuah kisah pertempuran dahsyat antara dua kekuatan besar. Sunan Kalijaga, sang wali bijaksana, dan Nyi Roro Kidul, penguasa gaib lautan. Apa yang memicu pertarungan mereka, dan bagaimana perjanjian gaib itu mampu mengubah nasib manusia dan alam selamanya? Temukan jawabannya dalam kisah penuh misteri yang terjalin di batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Sunan Kalijaga, salah satu wali terkenal di Jawa, tengah dalam perjalanannya menyebarkan ajaran Islam di pesisir selatan Jawa. Pada suatu malam yang tenang, ia tiba di sebuah pantai terpencil yang dihiasi oleh suara ombak yang tenang. Namun, suasana berubah ketika angin laut tiba-tiba menjadi dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti area sekitarnya. Di tengah kabut tersebut, muncul sosok wanita anggun berbalut kain hijau dengan aura mistis yang sangat kuat, Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul menatap Sunan Kalijaga dengan tatapan penuh kekuatan, menyadari bahwa di hadapannya bukanlah manusia biasa. Keduanya berdiri dalam keheningan yang mendalam, saling menakar kekuatan satu sama lain. Nyi Roro Kidul tahu bahwa pertemuan ini tidaklah kebetulan. Ia merasa ada sesuatu yang mengancam wilayah kekuasaannya, sementara Sunan Kalijaga juga merasakan energi mistis yang berbeda dari yang pernah ia temui selama misinya. Sunan Kalijaga membuka pembicaraan dengan sopan, namun penuh wibawa, bertanya mengapa alam di sekitarnya tampak begitu berubah saat ia tiba di sana. Nyi Roro Kidul, yang merasa terancam dengan kehadiran Sunan, menjawab dengan penuh ketegasan bahwa wilayah Laut Selatan adalah kerajaannya dan bahwa siapapun yang menginjakkan kaki di sana harus tunduk pada aturannya. Pertemuan ini pun menandai awal dari konflik besar yang akan terjadi. Pertemuan mereka tidak berakhir dengan damai. Meskipun Sunan Kalijaga berniat menyebarkan kedamaian dan ajaran Islam, Nyi Roro Kidul merasa keberadaannya mengganggu keseimbangan mistis di Laut Selatan. Ia merasa bahwa ajaran yang dibawa Sunan bisa menggoyahkan kekuasaan dan pengaruhnya atas rakyat Jawa, khususnya mereka yang masih setia pada kepercayaan kuno dan mistis. Nyi Roro Kidul menawarkan kompromi, meminta Sunan Kalijaga meninggalkan wilayah Laut Selatan dan tidak menyebarkan ajarannya di sana. Namun, Sunan Kalijaga dengan tenang menolak tawaran itu, menyatakan bahwa ajaran kebenaran tidak boleh dibatasi oleh kekuatan duniawi maupun mistis. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak, masing-masing mempertahankan prinsipnya dengan kuat. Melihat sikap Sunan Kalijaga yang tak mau mundur, Nyi Roro Kidul pun merasa bahwa konfrontasi tak terhindarkan. Ia merasakan bahwa kekuatannya harus diuji untuk mempertahankan kedaulatan Laut Selatan. Sementara itu, Sunan Kalijaga tetap tenang, menyadari bahwa meski dirinya akan menghadapi salah satu penguasa mistis paling kuat di Jawa, ia tak gentar karena keyakinannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah pertemuan itu, Nyi Roro Kidul kembali ke istananya di dasar laut, merencanakan langkah berikutnya. Ia memanggil para pengikutnya, pasukan jin laut, dan makhluk-makhluk mistis lainnya untuk bersiap menghadapi Sunan Kalijaga. Sebagai Ratu Laut Selatan, ia memiliki kendali atas elemen air, badai, dan kekuatan gaib yang hanya dimiliki oleh sedikit entitas di dunia. Di sisi lain, Sunan Kalijaga tidak mempersiapkan pasukan seperti yang dilakukan Nyi Roro Kidul. Sebagai wali yang selalu mengandalkan kekuatan spiritual, ia memilih menghabiskan waktunya berdoa dan bertafakur, memohon bimbingan dari Allah. Ia yakin bahwa kekuatan doa dan niat baik akan membantunya dalam menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, Sunan juga menyadari bahwa ini bukan hanya tentang pertarungan fisik, tetapi juga pertempuran batin yang lebih dalam. Waktu terus berjalan, dan kabar tentang potensi pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul mulai menyebar di kalangan masyarakat sekitar pesisir. Banyak yang merasa cemas, mengingat kekuatan besar yang dimiliki oleh penguasa Laut Selatan. Namun, sebagian lainnya percaya pada kekuatan spiritual Sunan Kalijaga yang dikenal mampu mengatasi berbagai rintangan selama perjalanannya menyebarkan ajaran Islam. Saat fajar menyingsing di hari yang telah ditentukan, Nyi Roro Kidul muncul kembali di tepi pantai dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Lautan di sekitarnya bergemuruh, seolah-olah merespons kehadirannya. Ombak tinggi memukul keras pantai, seakan bersiap menghancurkan siapapun yang berani menantangnya. Di balik kemarahan alam itu, Nyi Roro Kidul memandang Sunan Kalijaga yang sudah menunggunya dengan tenang di tepi pantai. Sunan Kalijaga berdiri tegak dengan tongkatnya, memandang lautan yang mengamuk di hadapannya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi dirinya, bukan hanya sebagai manusia biasa tetapi juga sebagai wali.
Dengan keyakinan penuh, Sunan mulai melantunkan doa-doa yang mampu menenangkan badai dan menghentikan kekuatan gaib Nyi Roro Kidul. Namun, Nyi Roro Kidul tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan tangannya, ombak yang lebih besar muncul, seolah ingin menenggelamkan seluruh pantai. Pertempuran antara kekuatan gaib dan kekuatan spiritual dimulai. Lautan terus bergolak, namun setiap kali ombak besar mendekati Sunan Kalijaga, ia berhasil menenangkannya dengan kekuatan doanya. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul menggunakan segala daya yang ia miliki, namun semakin lama, ia mulai merasakan bahwa Sunan Kalijaga bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Ketika kedua sosok tersebut berhadapan, bukan hanya pertempuran fisik yang terjadi, tetapi pertempuran gaib yang jauh lebih dahsyat. Nyi Roro Kidul memanggil badai laut dan jin-jin penjaga laut selatan untuk menyerang Sunan Kalijaga. Air laut tanpa hidup, membentuk makhluk-makhluk air raksasa yang diarahkan untuk menghancurkan sang wali. Di langit, petir menyambar, memberikan kesan bahwa alam mendukung Nyi Roro Kidul dalam pertarungan ini. Namun, Sunan Kalijaga dengan tenang menahan setiap serangan gaib itu. Ia menggunakan kekuatan spiritual yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun untuk menghadapi serangan tersebut. Dua-duanya membentuk perisai tak kasat mata yang mampu menghalau serangan-serangan gaib dari Laut Selatan. Setiap makhluk air yang mendekat, seketika lenyap begitu menyentuh perisai tersebut. Kekuatan batin Sunan Kalijaga semakin membuat Nyi Roro Kidul sadar bahwa ia berhadapan dengan seorang wali yang benar-benar kuat. Melihat serangannya gagal, Nyi Roro Kidul tidak menyerah. Ia meningkatkan kekuatannya, kali ini menggunakan inti kekuatan Laut Selatan, sebuah energi purba yang hanya ia sendiri yang bisa kendalikan. Ia memfokuskan seluruh energinya ke satu serangan pamungkas, berharap bisa memukul mundur Sunan Kalijaga untuk selamanya. Serangan pamungkas Nyi Roro Kidul menandai puncak dari kemarahannya. Laut yang tadinya bergolak semakin liar, seolah mematuhi perintah penguasanya. Ombak-ombak besar berubah menjadi pusaran air yang siap menelan apa saja, termasuk Sunan Kalijaga. Di tengah kegelapan dan badai yang semakin ganas, Nyi Roro Kidul berdiri di atas air dengan kekuatan yang berlipat ganda, memusatkan amarahnya dalam satu hantaman energi magis yang luar biasa besar. Ia yakin serangan kali ini akan menghabisi Sunan Kalijaga. Namun, Sunan Kalijaga tetap teguh di tempatnya. Ia merasakan energi dahsyat itu mendekat, tetapi tidak sedikit pun rasa gentar muncul dalam hatinya. Dengan kepercayaan penuh kepada Allah, Sunan mulai melafalkan zikir yang semakin intens. Setiap kalimat suci yang ia ucapkan membentuk lingkaran cahaya yang melindunginya dari serangan mistis. Ketika energi pamungkas Nyi Roro Kidul menghantam, ia terpantul oleh kekuatan spiritual Sunan yang murni. Bentrokan energi antara dua kekuatan tersebut mengguncang seluruh area pesisir. Menyadari serangannya tidak membuahkan hasil, Nyi Roro Kidul semakin frustrasi. Meski telah menggunakan sebagian besar kekuatannya, Sunan Kalijaga tetap berdiri kokoh. Laut yang ia kendalikan tidak mampu menaklukkan wali tersebut. Namun, dalam hati Nyi Roro Kidul, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Pertarungan ini tidak hanya soal kekuasaan Laut Selatan, tetapi juga tentang harga diri sebagai penguasa alam gaib. Dengan rasa marah yang semakin membara, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk memanggil kekuatan-kekuatan yang lebih dalam dari Laut Selatan, kekuatan-kekuatan yang jarang ia gunakan. Ia mulai mengerahkan kekuatan inti dari dasar samudera, meminta bantuan dari roh-roh purba yang bersemayam di bawah permukaan laut. Dengan sebuah mantra kuno, ia mengundang energi Laut Selatan yang telah ada sejak zaman dahulu kala untuk bergabung dalam pertempuran ini. Gelombang energi mistis baru muncul dari dasar laut. Air laut yang tenang mulai menyala dengan kilauan hijau, seolah-olah ada kehidupan lain yang bangkit dari dalam kegelapan. Makhluk-makhluk mistis mulai bermunculan, siap mengikuti perintah Nyi Roro Kidul. Dengan penuh keyakinan, Sang Ratu Laut Selatan mengarahkan serangan baru ini ke Sunan Kalijaga. Kali ini, serangan lebih terkoordinasi, lebih kuat, dan penuh dengan energi kuno yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Sunan Kalijaga, yang tetap bertahan dengan kekuatan spiritualnya, merasakan perbedaan dari serangan kali ini. Kekuatan yang dihadapinya jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Namun, ia tetap tidak goyah. Dengan penuh khusyuk, ia meningkatkan zikirnya, memanggil perlindungan ilahi. Cahaya yang mengelilinginya semakin terang, melindungi dirinya dari serangan roh-roh purba tersebut. Pertarungan menjadi semakin sengit, masing-masing pihak mengerahkan segala kekuatan yang mereka miliki. Meski bertahan dengan kekuatan doanya, Sunan Kalijaga menyadari bahwa untuk menghentikan Nyi Roro Kidul, ia harus mengambil langkah lebih dari sekadar bertahan. Kali ini, Sunan memutuskan untuk melakukan serangan balik, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi.
Ia melantunkan doa-doa yang lebih dalam, memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan untuk menghentikan amarah Nyi Roro Kidul dan mengembalikan ketenangan di Laut Selatan. Ketika doa-doa Sunan Kalijaga semakin kuat, angin badai yang awalnya mengamuk perlahan mulai mereda. Ombak yang tadi ganas berubah menjadi tenang, dan makhluk-makhluk mistis yang dipanggil Nyi Roro Kidul mulai mundur. Energi spiritual dari Sunan Kalijaga yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian perlahan meresap ke alam sekitarnya. Nyi Roro Kidul yang semula penuh amarah kini mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatannya yang selama ini tak tertandingi mulai melemah di hadapan ketulusan dan keimanan sang wali. Namun, Nyi Roro Kidul belum menyerah. Meskipun tanda-tanda kekalahan mulai tampak, ia masih memiliki harga diri sebagai penguasa Laut Selatan. Dengan sisa kekuatannya, ia kembali menyerang Sunan Kalijaga, kali ini dengan keputusasaan. Tetapi setiap serangan yang diluncurkan, baik melalui badai maupun makhluk gaib, tidak lagi memiliki dampak yang sama. Sunan Kalijaga tetap tenang, dan ketenangannya ini yang justru membuat Nyi Roro Kidul semakin tertekan. Setelah beberapa waktu, Nyi Roro Kidul mulai merasakan kelelahan. Kekuatan yang ia kerahkan begitu besar, namun hasilnya nihil. Serangan balik Sunan Kalijaga tidak hanya berhasil menahan amarahnya, tetapi juga perlahan-lahan mengikis energi mistis yang ia banggakan. Laut yang tadinya menjadi alat kekuasaannya, kini tidak lagi merespons perintahnya dengan secepat sebelumnya. Ia mulai sadar bahwa Sunan Kalijaga memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatan fisik maupun mistis biasa. Dalam hatinya, Nyi Roro Kidul mulai meragukan apakah pertempuran ini sepadan dengan semua yang telah ia keluarkan. Namun, ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah sifatnya sebagai penguasa Laut Selatan. Rasa frustrasi semakin memuncak, tetapi tubuh mistisnya tidak lagi mampu mempertahankan intensitas serangan seperti sebelumnya. Kekuatan spiritual Sunan Kalijaga terus melingkupi pantai, membuat area itu menjadi tenang dan damai. Sunan Kalijaga menyadari bahwa Nyi Roro Kidul mulai kelelahan. Meski demikian, ia tidak merasa puas atau sombong. Ia tahu bahwa tujuan pertarungan ini bukanlah untuk saling mengalahkan, melainkan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan alam dan spiritual. Sunan Kalijaga memutuskan untuk memberikan kesempatan pada Nyi Roro Kidul untuk berdamai, menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukanlah kekerasan, melainkan kedamaian yang datang dari dalam diri. Nyi Roro Kidul akhirnya menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir dengan kemenangan baginya. Meski amarahnya belum sepenuhnya reda, ia merasakan bahwa kekuatannya sudah mulai menipis dan Sunan Kalijaga tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang balik secara fisik. Sang penguasa Laut Selatan mulai berpikir ulang, menyadari bahwa pertempuran tanpa akhir ini hanya akan melemahkannya lebih jauh. Ia pun menghentikan serangannya, mengangkat tangan sebagai isyarat untuk mengajukan perundingan. Melihat sikap Nyi Roro Kidul yang mulai membuka diri, Sunan Kalijaga merespons dengan ketenangan dan kesabaran. Ia mengerti bahwa segala hal harus diselesaikan dengan kedamaian, bukan dengan kekerasan. Dalam suasana yang semakin tenang itu, Sunan Kalijaga melangkah maju, menawarkan solusi yang jauh lebih bijaksana. Ia mengajak Nyi Roro Kidul untuk berdamai, menyarankan agar kekuatan spiritual yang mereka miliki digunakan untuk menjaga keseimbangan alam, bukan untuk menghancurkan. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan seksama. Meski hatinya masih diliputi ego dan rasa ingin membuktikan kekuatan, ia tidak dapat memungkiri bahwa Sunan Kalijaga berbicara dengan hikmah yang dalam. Tawaran damai itu tidak hanya menenangkan dirinya, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menjaga kekuasaannya tanpa harus terus-menerus berperang. Akhirnya, Nyi Roro Kidul setuju untuk membicarakan syarat-syarat perjanjian yang akan menjaga hubungan baik antara mereka. Setelah badai mereda dan laut kembali tenang, Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul duduk bersama untuk merumuskan persyaratan perdamaian. Sunan Kalijaga dengan bijak mengusulkan agar keduanya bekerja sama dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia menekankan bahwa dunia manusia membutuhkan perlindungan dari kekuatan alam, namun dunia gaib juga harus dihormati dan tidak boleh dilanggar tanpa alasan. Sunan Kalijaga menawarkan pendekatan harmonis, di mana keduanya akan menjaga wilayah masing-masing dengan saling menghormati. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagai penguasa Laut Selatan, ia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kerajaannya. Ia setuju dengan gagasan Sunan Kalijaga, namun memberikan syarat bahwa manusia harus menghormati batas-batas wilayah laut yang menjadi kekuasaannya. Tidak boleh ada manusia yang mengganggu atau merusak alam Laut Selatan, dan jika batas ini dilanggar, Nyi Roro Kidul berhak mengambil tindakan sesuai dengan hukum alam gaib. Sunan Kalijaga setuju dengan persyaratan tersebut. Ia mengerti pentingnya menjaga keseimbangan alam dan berjanji bahwa ia akan menyampaikan kepada para pemimpin dan rakyat agar selalu menghormati Laut Selatan. Sebagai gantinya, Nyi Roro Kidul tidak akan lagi mencampuri urusan dunia manusia, kecuali jika manusia sendiri melanggar perjanjian tersebut.
Dengan kesepakatan ini, perjanjian antara keduanya mulai terbentuk, menciptakan landasan bagi hubungan yang damai dan harmonis. Setelah kesepakatan tercapai, Nyi Roro Kidul memanggil roh-roh Laut Selatan sebagai saksi perjanjian tersebut. Dengan upacara sakral, ia mengucapkan sumpah yang mengikat kekuatan gaibnya untuk mematuhi perjanjian dengan Sunan Kalijaga. Dalam sumpah itu, Nyi Roro Kidul berjanji untuk tidak mengganggu manusia selama mereka menghormati batas-batas Laut Selatan. Namun, jika ada yang melanggar sumpah tersebut, ia berhak menggunakan kekuatannya untuk menjaga keseimbangan alam. Sunan Kalijaga juga mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan, memastikan bahwa perjanjian ini akan dihormati oleh umat manusia. Ia bersumpah untuk terus menyebarkan ajaran Islam yang damai dan mengingatkan manusia agar tidak serakah dalam memanfaatkan kekayaan laut. Sunan Kalijaga juga menegaskan bahwa kekuatan spiritual harus digunakan untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Dengan penuh rasa hormat, ia menyampaikan bahwa setiap makhluk, baik manusia maupun gaib, harus hidup berdampingan dengan damai. Setelah kedua belah pihak mengucapkan sumpah mereka, suasana di sekitar Laut Selatan berubah menjadi lebih tenang dan damai. Ombak yang tadinya bergolak kini berangsur-angsur kembali normal, seolah mengisyaratkan bahwa perjanjian tersebut telah diterima oleh alam. Nyi Roro Kidul, dengan aura kebesaran yang tetap memancar, mengucapkan salam perpisahan kepada Sunan Kalijaga. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, keduanya kini terikat dalam sebuah perjanjian damai yang akan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Setelah perjanjian tersebut, Laut Selatan yang sebelumnya sering dipenuhi dengan badai dan gangguan mistis, mulai tenang. Masyarakat pesisir mulai merasakan perubahan yang signifikan. Tidak ada lagi cerita tentang kapal-kapal yang hilang secara misterius atau nelayan yang lenyap di tengah laut. Laut Selatan, yang sebelumnya dianggap berbahaya, kini menjadi sumber kehidupan yang lebih stabil bagi para nelayan. Mereka merasa aman untuk melaut, asalkan tetap menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Di sisi lain, Sunan Kalijaga terus menyebarkan pesan perdamaian dan keharmonisan. Ia berkeliling dari satu desa ke desa lainnya, mengingatkan umat manusia untuk selalu menjaga keseimbangan antara alam dan dunia gaib. Sunan mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia, sekecil apapun, memiliki dampak terhadap alam di sekitarnya. Dengan kebijaksanaan yang mendalam, Sunan Kalijaga berhasil membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian Laut Selatan dan wilayah-wilayah alam lainnya. Sementara itu, Nyi Roro Kidul kembali ke kerajaannya di dasar Laut Selatan, menjaga wilayahnya dengan tenang. Meskipun ia tetap memiliki kekuatan yang dahsyat, ia tidak lagi menggunakan kekuatan tersebut untuk menghancurkan. Nyi Roro Kidul berperan sebagai pelindung alam laut, menjaga agar ekosistem di Laut Selatan tetap seimbang. Keharmonisan ini membawa kedamaian, tidak hanya di laut, tetapi juga di darat, menciptakan era baru di mana manusia dan alam hidup berdampingan tanpa gangguan. Meski perjanjian telah terbentuk, tidak semua manusia taat pada aturan yang disepakati. Beberapa orang yang tamak mencoba memanfaatkan Laut Selatan dengan cara yang tidak semestinya. Mereka merusak ekosistem laut, menambang pasir pantai secara berlebihan, dan bahkan berburu ikan dengan cara-cara yang melanggar adat. Tindakan ini perlahan-lahan mengguncang keseimbangan yang telah dijaga oleh Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Keadaan ini menjadi ujian besar bagi komitmen manusia terhadap perjanjian tersebut. Nyi Roro Kidul, yang telah berjanji untuk menjaga batasannya, merasa terganggu oleh tindakan manusia yang serakah. Namun, sesuai dengan perjanjian, ia tidak langsung menghukum mereka. Sebagai gantinya, ia mengirimkan tanda-tanda berupa ombak yang lebih besar dari biasanya, angin yang berhembus kencang, dan kilatan petir di cakrawala. Ini semua adalah peringatan bagi mereka yang melanggar kesepakatan, bahwa ada konsekuensi dari tindakan mereka jika tidak segera bertobat dan menghentikan perusakan alam. Sunan Kalijaga, yang selalu peka terhadap gejolak alam, segera menyadari bahwa sebagian manusia mulai menyimpang dari perjanjian. Ia kembali berkeliling untuk mengingatkan mereka, memperingatkan bahwa alam memiliki batas kesabarannya. Dengan penuh kesabaran, Sunan berusaha menanamkan kembali nilai-nilai harmoni dan kerendahan hati, mengajarkan bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa dieksploitasi tanpa tanggung jawab. Namun, seiring berjalannya waktu, cobaan ini semakin berat, karena tidak semua manusia mudah mendengarkan. Ketika peringatan dari Nyi Roro Kidul diabaikan oleh sebagian besar manusia, keseimbangan Laut Selatan mulai terganggu. Ombak yang tadinya tenang mulai berubah menjadi badai yang dahsyat. Beberapa kapal nelayan yang tidak mematuhi batas-batas wilayah mulai hilang di telan lautan, seolah-olah lautan murka kepada mereka. Tanah di sekitar pantai mulai longsor, merusak pemukiman penduduk yang terlalu dekat dengan laut. Ini semua adalah manifestasi dari murka alam terhadap mereka yang melanggar perjanjian.
Melihat situasi yang semakin memburuk, Sunan Kalijaga tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa tindakan Nyi Roro Kidul adalah bentuk pembelajaran bagi manusia, agar mereka kembali menghargai alam. Namun, Sunan juga merasa perlu turun tangan untuk menenangkan situasi. Ia mengadakan doa-doa khusus dan meminta manusia untuk kembali bertobat. Sunan mengajak mereka untuk bersama-sama memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, baik secara fisik maupun spiritual. Sementara itu, Nyi Roro Kidul memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat apakah manusia mampu belajar dari kesalahan mereka atau tidak. Meski ia memiliki kuasa untuk menghancurkan mereka yang melanggar, ia tetap berpegang pada perjanjian untuk memberikan mereka kesempatan bertobat. Namun, jika manusia terus-menerus menantang keseimbangan alam, Nyi Roro Kidul siap untuk melindungi kerajaannya dengan kekuatan penuh, memastikan bahwa Laut Selatan tetap menjadi wilayah yang suci dan terjaga. Setelah serangkaian bencana melanda pantai selatan, kesadaran mulai tumbuh di hati manusia. Mereka akhirnya menyadari bahwa segala yang terjadi adalah akibat dari keserakahan mereka sendiri. Para nelayan dan penduduk pesisir mulai berhenti merusak lingkungan dan perlahan-lahan memperbaiki alam yang telah mereka rusak. Mereka menanam kembali pohon-pohon bakau yang ditebang, menjaga kebersihan pantai, dan menghentikan praktik-praktik perusakan laut yang merugikan. Sunan Kalijaga berperan penting dalam proses pemulihan ini. Ia membimbing masyarakat untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Tuhan serta kepada Nyi Roro Kidul. Dalam berbagai kesempatan, Sunan mengadakan ritual-ritual adat yang bertujuan untuk menenangkan alam, mengembalikan harmoni antara manusia dan kekuatan gaib Laut Selatan. Upaya Sunan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga menumbuhkan kembali rasa saling menghormati di antara manusia. Nyi Roro Kidul, yang memperhatikan setiap perubahan ini, merasa lega. Ia melihat bahwa manusia akhirnya kembali menghormati alam dan menjaga batas-batas yang telah disepakati. Dengan penuh kebijaksanaan, Nyi Roro Kidul menahan kekuatannya dan menghentikan segala bentuk bencana yang sempat ia kirimkan sebagai peringatan. Keseimbangan mulai pulih, dan Laut Selatan kembali menjadi tenang, sebagai pertanda bahwa perjanjian damai masih dijaga dengan baik. Setelah semua kekacauan mereda dan bencana berhenti, Laut Selatan kembali ke keadaannya yang damai. Masyarakat pesisir yang tadinya ketakutan kini menjalani kehidupan mereka dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat terhadap alam. Ketenangan mulai menyelimuti daerah pantai, dan para nelayan bisa kembali melaut dengan perasaan aman, asalkan mereka tetap menghormati batas-batas yang ditetapkan oleh perjanjian antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Kehidupan kembali normal, namun kini dihiasi dengan kesadaran yang lebih mendalam akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Sunan Kalijaga, yang telah memainkan peran kunci dalam menjaga kedamaian ini, merasa lega bahwa perjanjian yang dia buat bersama Nyi Roro Kidul akhirnya dipatuhi oleh manusia. Ia terus berkeliling untuk mengingatkan orang-orang agar tidak terlena oleh keserakahan dan tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Pesan-pesan yang disampaikannya menjadi bagian dari ajaran yang diturunkan kepada generasi berikutnya, mengajarkan bahwa kekuatan alam bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan atau dilawan tanpa konsekuensi. Sementara itu, Nyi Roro Kidul kembali mengawasi kerajaannya dengan penuh kebijaksanaan. Meski kekuatannya sangat besar, ia memilih untuk membiarkan manusia hidup damai selama mereka tetap menghormati perjanjian. Laut Selatan, yang sebelumnya penuh dengan badai dan kemarahan, kini menjadi tempat yang sakral, di mana manusia dan alam gaib hidup dalam harmoni. Nyi Roro Kidul menyadari bahwa tugasnya sebagai penjaga Laut Selatan adalah memastikan keseimbangan ini tetap terjaga untuk selamanya. Dengan berjalannya waktu, cerita tentang pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan gaib dan kekuatan manusia harus saling menghormati untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Masyarakat Jawa, khususnya di daerah pesisir, selalu mengingat perjanjian ini sebagai pelajaran penting dalam kehidupan mereka. Setiap kali mereka melakukan kegiatan di laut, mereka selalu berdoa dan memberikan persembahan kepada penguasa Laut Selatan sebagai bentuk penghormatan. Kebijaksanaan Sunan Kalijaga yang penuh dengan kesabaran dan kedamaian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia bukan hanya seorang wali yang membawa ajaran agama, tetapi juga seorang tokoh yang memperjuangkan harmoni antara manusia dan alam. Ajaran-ajarannya tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan dunia spiritual kini menjadi bagian dari kearifan lokal yang terus dipelihara oleh masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga tetap dihormati sebagai sosok yang bijak dan visioner dalam menjaga keharmonisan tersebut. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul tetap dihormati sebagai penguasa gaib yang melindungi Laut Selatan. Walau ia dikenal memiliki kekuatan yang menakutkan, orang-orang kini memahami bahwa kekuatannya hanya digunakan untuk melindungi wilayah laut dan menjaga keseimbangan.
Dengan perjanjian yang terus dihormati, Nyi Roro Kidul tak lagi perlu mengeluarkan kekuatannya untuk menghukum manusia, namun selalu waspada jika ada yang berani melanggar aturan yang telah disepakati. Generasi yang hidup setelah perjanjian antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul meneruskan nilai-nilai kearifan yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Setiap tahun, masyarakat pesisir Jawa mengadakan upacara khusus di tepi Laut Selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul dan berterima kasih atas kedamaian yang mereka nikmati. Upacara ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga pengingat bagi semua orang bahwa alam harus selalu dihargai dan dilindungi, serta bahwa perjanjian gaib ini bukan sekadar mitos, melainkan kenyataan yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat lain, Sunan Kalijaga dikenang sebagai salah satu tokoh besar yang membawa perubahan spiritual dan sosial dalam kehidupan masyarakat Jawa. Ajarannya tetap hidup di tengah masyarakat, menyatu dalam adat, budaya, dan agama yang dipraktikkan oleh berbagai kalangan. Banyak yang melihat Sunan Kalijaga sebagai perwujudan harmoni antara agama dan budaya, antara manusia dan alam. Kebijaksanaannya terus menjadi teladan bagi para pemimpin dan masyarakat umum. Dengan menjaga warisan perjanjian tersebut, manusia dan alam gaib terus hidup berdampingan dengan damai. Laut Selatan tetap menjadi wilayah yang sakral, dihormati oleh manusia dan dijaga oleh Nyi Roro Kidul. Keharmonisan ini menjadi simbol abadi bahwa perdamaian dan keseimbangan hanya bisa tercapai melalui saling pengertian, penghormatan, dan kerjasama yang baik.